اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran. Jadikan ia cahaya, pedoman, petunjuk dan rahmat. Ya Allah, ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tidak diketahui. Izinkan kami membacanya siang dan malam, Izinkan kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ia pedoman kami, ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma bilhaqqi anzaltahu wa bilhaqqi nazal. Allahumma azzim raghbati fih waj'alhu nuran li basari wa shifaa'an li sadri. Allahumma zayyim bihi lisani wajammil bihi wajhi wa qawwi bihi jasadi warzuqni tilawatahu ala ta'atik ana al-layli wa atrafan nahar wahsyurni ma'an Nabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam wa alihi al-akhyar. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ingatkanlah aku terhadap apa yang telah aku lupakan dari Al-Quran, dan ajarkanlah padaku darinya Al-Quran apa yang aku bodoh memahaminya. Anugerailah aku kemampuan untuk senantiasa membacanya sepanjang malam dan siang. Jadikanlah Al-Quran hujah bagiku yang dapat menyelamatkanku, wahai Tuhan seru sekalian alam.
Ya Allah, berilah rasa takut kepadamu yang akan menghalangi kami dari berbuat maksiat. Anugerahilah kami ketaatan kami kepadamu yang akan mengantarkan kami memasuki surgamu. Curahkanlah keyakinan sehingga meringankan musibah hidup yang menimpa kami. Limpahkanlah kami kepuasan dengan pendengaran, penglihatan, dan kesehatan selama Engkau menghidupkan kami. Serta jadikanlah semua itu sebagai warisan kepada kami. Hadirkanlah seorang penuntut bagi siapa saja yang mendolimi kami. Tolonglah kami dalam menghadapi orang-orang yang memusuhi kami. Janganlah Engkau jadikan musibah dalam agama kami. Janganlah Engkau jadikan dunia sebagai tujuan utama kami, dan tidak pula tujuan ilmu kami. Janganlah Engkau tempatkan kami di bawah kekuasaan yang tak menyayangi kami. Amin ya rabbal alamin. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Alhamdulillah, kami hadir kembali bersama siswa-siswi di Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya yang pada hari ini, hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023, sedang mengadakan wisuda Al-Quran, baik dari tingkat jilid untuk naik ke jilid yang lebih tinggi. Di Lembaga Pendidikan Al-Falah ada metode Al-Falah yang mulia, yaitu mudah dan lillahi ta'ala. Mudah-mudahan kehadiran metode Al-Falah ini mampu untuk memberikan kemudahan kepada anak-anak kami di dalam rangka untuk belajar tartil Al-Quran dan juga belajar tartil di dalam tahfidz Al-Qurannya. Insya Allah anak-anak kami akan diwisuda bersama ustadz-ustadzah di Lembaga Pendidikan Al-Falah, SD Al-Falah Surabaya, dan juga dihadiri oleh Bapak Direktur kami dan juga beserta para ibu dan bapak wali murid Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita semuanya, kita menjadi saksi kepada mereka semuanya, sekitar 387 sampai 400 siswa dan siswi kami yang akan diwisuda pada hari ini. Mudah-mudahan luar biasa anak-anak kami di jilid 1 dan 2, sekitar ada 36 anak yang pada saat ini nanti akan diwisuda kenaikannya, dan juga ada jilid 3 ini ada sekitar 87 ya, ditambah yang baru 9. Kemudian jilid 4-nya ada 86 dan jilid 5-nya ada 69. Demikian pula hafidz juz ke-30 atau juz amma ini sekitar ada 101 anak.
dan yang menghafalkan Al-Quran lebih, yaitu juz 30 ditambah juz 1, juz 2 dan juz 3, sekitar ada 15 anak. Mudah-mudahan anak-anak kami ini menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, tetap berada di dalam hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap mencintai Al-Quran, tetap mencintai As-Sunnah dengan cara M5. Apakah itu M5? Adalah cinta kita kepada Al-Quran dengan cara membacanya, menghafalnya, memahaminya, dan juga mengamalkannya serta mendakwahkannya. Mudah-mudahan dengan M5 ini anak-anak kami dengan metode Al-Falah, MA mulia itu, menjadi insan-insan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Al-Quran sebagaimana di surat 17 ayat 70. Marilah anak-anak kami senantiasa kita beristiqomah di jalan yang benar, ya, sebagaimana yang telah diajarkan, ya, kebiasaan-kebiasaan Islami oleh ustadz dan ustadzahnya, dan jangan sampai condong kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti bisa dilihat di surat ketiga ayatnya, ayat 8, itu ada sebuah doa yang diajarkan Allah untuk kita semuanya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fih innallaha la yukhliful mi'ad. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi pesan ustadz dan ustadzah bagi anak-anak kami untuk senantiasa, yaitu berada dalam hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa pentingnya yang namanya hidayah Al-Quran ini nanti bisa dilihat di surat 28, namanya surat Al-Qasas, ayatnya 56. Jadi kita sebagai ustadz dan ustadzah, bapak ibu wali murid semuanya, hendaknya senantiasa mendidik putra putri kita agar menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Kemudian anak-anakku semuanya, jadi di dalam Al-Quranul Karim, setelah kita belajar 114 surat, 6236, kita mendapatkan namanya asimki. Apakah itu asimki? Ternyata di dalam isi Al-Quran itu ada berkaitan dengan akidah, ya. Oleh karena itu mari kita kuatkan akidah kita, mari kita kuatkan syariat kita, kemudian mari kita kuatkan ibadah kita, dan mari kita kuatkan muamalah kita, serta mari kita senantiasa bertafaqquh fiddin, surat At-Taubah ayat 122, yaitu dengan memperdalam agama Islam dan cinta membaca kisah-kisah para nabi dan rasul beserta umat-umatnya, dan juga kisah-kisah mulia para sahabat-sahabat Nabi, para tabi'in, para habaib, para kiai, para ustadz, para wali yang dimuliakan oleh Allah. Ini hendaknya kita baca-baca sehingga kita mampu untuk mengambil hikmahnya, karena di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang muhkamat dan ada ayat yang mutasyabihat. Ada ayat-ayat yang sudah jelas untuk kita pahami, dan juga ada ayat-ayat seperti terdapat di awal surat itu ada huruf-huruf, ya, misalnya alif lam mim. Itu adalah ayat-ayat mutasyabihat, hendaknya kita senantiasa belajar. Nanti bisa dilihat di surat ketiga ayat 7. Anak-anakku semuanya, jadi mari sholat, dan kita sudah diajari sama ustadz ustadzah untuk bersedekah,
untuk zakat, infak, sedekah. Ini menjadi ruh jihad kita di lembaga pendidikan Al-Falah ini, agar kita menjadi umat yang punya jiwa sosial, kasih dan sayang sesama manusia, termasuk sayang kepada dirinya, keluarga besarnya, dan juga keluarga besar kaum muslimin dan kaum muslimat. Makanya yang namanya sholat ini sama Allah didekatkan dengan zakat. Nanti bisa dilihat di surat 8 ayat 3. Dan juga anak-anakku semuanya dan para ustadz ustadzah, bapak ibu wali murid lembaga pendidikan Al-Falah. Jadi kalau kita ini senantiasa berada di jalan yang benar, maka kita yakinlah ya, dengan hakul yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan meneguhkan langkah-langkah kita, dan hal-hal yang batil yang biasanya mengiringi perjalanan kita, yang namanya batil, yang namanya fujur, yang namanya KDF-MM, kekufuran, kedoliman, kefasikan, kemunafikan, kemusyrikan, dan juga hal-hal yang tidak baik, itu tentunya ada di sekitar kita. Oleh karena itu marilah kita jauhi, marilah kita hindari ya, dengan adanya al-haq ya, kebenaran hidayah dari Allah yang datang kepada kita, maka kita yakin bahwa yang batil akan sirna. Nanti bisa dilihat di surat 8 ayat 8. Ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang benar nanti akan dibenarkan, akan dibela oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang batil pasti akan menjauhi kita. Oleh karena itu doa-doa kita, Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Amin ya robbal alamin. Nanti bisa dilihat di surat 8 ayat 7. Kemudian marilah kita belajar untuk senantiasa menjadi pemimpin ya, menjadi pemimpin yang baik untuk bisa memimpin dirinya sendiri menjadi orang-orang yang baik. Tentunya kita meneladani sifat mulia yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 4 sifat itu, si adalah sidik, kemudian fa adalah fatonah, A-nya adalah amanah, dan T adalah tablik. Marilah kita bersama-sama di lembaga pendidikan Al-Falah ini berdakwah melalui pendidikan. Mari kita menjadi ustadz dan ustadzah, ayah ibunda semua yang robbani, yaitu mendidik untuk mentaati Allah, untuk mentaati Islam, dan untuk mentaati Rasul dan seluruh keluarga besar kaum muslimin. Hendaknya memperkokoh iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi marilah kita ikuti para pemimpin-pemimpin siapapun dia yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya, nanti bisa dilihat surat ke-7 ayat 3, dan ada pula di surat ke-4 ayatnya ayat 59. Anak-anakku semuanya, jadi luar biasa Allah Subhanahu wa taala akan mengkhabarkan ya, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan ini akan menjadi pembelajaran ya, menjadi uswah bagi insan-insan beriman yang lain. Oleh karena itu harapan kita mudah-mudahan segala kegiatan yang kita lakukan di lembaga pendidikan Al-Falah ini akan menjadi contoh bagi umat yang ada di bumi ini untuk melakukan sebuah kebaikan sebagaimana yang difirmankan Allah di surat ke-7 ayat 7. Allah akan memberitakan ya, dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan membenarkan yang benar, dan Allah akan memberikan petunjuk jalan orang-orang yang belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala.
Jadi sekali lagi marilah kita bersama-sama senantiasa taqarrub ilallah dengan tafakur, dengan mengolah daya akal kita, akal pikir kita, karena kita ini diberi oleh Allah yang namanya fangki. Ini adalah sebuah karunia yang amat besar dari Allah Subhanahu wa taala yang akan dimintai pertanggungjawabannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. F-nya adalah fisik, A-nya adalah akal, E-nya adalah nafsu, dan Q-nya adalah hati. Ternyata ini luar biasa. Al-insanu hayawanun natikun. Jadi manusia ini ternyata termasuk bangsa binatang yang punya akal. Oleh karena itu apabila akal manusia ini hilang, maka kemanusiaan manusia ini akan turun menjadi manusia yang hina. Jadi sekali lagi, kalau Allah Subhanahu wa taala memanggil yang namanya binatang untuk dibandingkan dengan manusia, ini berarti manusia ini termasuk di surat 33 Al-Ahzab ayat 72 sampai 73. Ini adalah orang-orang yang doluman jahula, orang yang dolim dan bodoh karena tidak mempergunakan fisiknya untuk hal yang baik, akalnya dengan baik, ya, nafsunya dengan baik, hatinya dengan baik, sehingga dia lupa janji yang pernah diikrarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat ke-7 ayat 172 sampai 179, dan solusinya ada di Al-A'raf ayat 180 dan 181. Kemudian ada di surat 12 ayat 34, doa Nabi Yusuf alaihi salam dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa, Nabi Yusuf ini adalah uswah kita, ya. Beliau adalah tampan wajahnya, ya, ganteng wajahnya. Oleh karena itu marilah kita pergunakan wajah-wajah kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang laki ganteng, yang perempuan cantik, adalah untuk membesarkan ayat-ayat Allah di muka bumi ini, dan untuk menjadi ayah ibu yang baik, ustadz-ustadzah yang baik, siswa-siswi yang baik, sebagaimana ada di surat 33 ayat 33 sampai 35. Kemudian surat 34 ayat 12, Nabi Sulaiman alaihi salam ini adalah Nabi Allah Subhanahu wa taala. Dia sebagai raja dan juga sebagai nabinya Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa, diberikan sebuah amanat oleh Allah kepemimpinan. Bahkan yang namanya jin, ya, dan setan semuanya ini tunduk di hadapan Nabi Sulaiman alaihi salam. Bahkan angin pun itu tunduk kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Nanti anak-anakku semua bisa lihat di surat 27 ayatnya ayat 19, ada sebuah doa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala solihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika solihin. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama senantiasa berada di jalan yang benar, dan senantiasa kita beramar ma'ruf dan nahi mungkar, karena dengan demikian maka Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan kita dari adab dunia ini. Jadi apabila kita meninggalkan yang namanya amar ma'ruf, kita menyuruh umat ini, diri kita untuk berbuat baik, dan kita tidak mau menundukkan kejahatan yang namanya nahi mungkar itu, maka apabila Allah menurunkan adab ke dunia ini, tentunya kita semuanya akan merasakannya, ya. Ada di surat 8 ayat 24 sampai 29.
Dan juga di surat ketiga ayat 87 ya, ini orang-orang yang mempunyai kepribadian kufur, dolim, fasik, munafik, musyrik, dia tidak mau bertobat, maka dia bukan mendapatkan rahmat, tapi dia mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian perhatikan di surat 87 ayat 3 Allah Subhanahu wa taala ternyata sudah menentukan kadar ya, kadar masing-masing, ukuran kita masing-masing, dan Allah senantiasa memberikan petunjuk, sehingga marilah kita untuk teguh pendirian menjadi diri kita sendiri dan harus mempunyai yang namanya kepercayaan diri. Karena itu al-ittihadu sunnajah, percaya kepada diri sendiri adalah asas keberuntungan. Kemudian di surat keempat ayat 81 Allah Subhanahu wa taala akan melindungi kita apabila kita senantiasa beriman takwa ya, kemudian kita selalu untuk berwasiat dalam kebaikan dan selalu berwasiat dalam kesabaran, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghindarkan kita dari pengaruh-pengaruh perbuatan keji dan perbuatan mungkar yang biasanya dilakukan oleh orang-orang yang kufur, yang dolim, yang fasik, yang munafik, yang musyrik, dilakukan di malam hari sebagaimana ada di surat keempat ayat 81. Kemudian ayat surat 81 ayat 4 ini kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertafakur. Kita melihat ya penciptaan alam semesta ini dan juga binatang-binatangnya, ada unta-unta yang bunting ya, ini harus mendapatkan pengurusan ya, harus mendapatkan perhatian ya. Jadi kalau kita ini hidup ya, lembaga pendidikan Al-Falah ini berada di dekat flora dan fauna di Bonbin Surabaya, dan ini luar biasa, ini merupakan uswah bagi kita untuk belajar yang namanya secara dalam tentang flora dan fauna, sehingga bisa menimbulkan rasa percaya diri kepada kita, dan diusahakan dengan kasih dan sayang kepada diri, kepada semua umat Islam dan seluruh umat manusia ini, tidak terlepas flora dan faunanya. Mari kita tetap menyayanginya ya. Taman-taman yang indah yang ada di sekitar sekolah kami ini adalah bukti kasih sayang kami, anak-anak kami semuanya, untuk belajar berkasih sayang. Kemudian di surat kelima ayat 69 kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang namanya tidak takut dan tidak susah. Kalau kita ini tidak takut, maka kita akan mempunyai wani ya, wani berbuat yang baik dan takut berbuat salah. Tidak susah berarti kita akan diberi senang oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita selalu beriman takwa. Surat 10 ayat 7 sampai 10 dan juga surat 10 ayat 57 sampai 64 ya. Betapa Allah memberikan tahu kepada kita orang-orang yang beriman takwa, baik itu dari umat-umat Yahudi ya, umat-umat Sobiin, umat-umat Nasrani yang senantiasa berbuat baik ya, imannya mantap ya, iman dan takwanya ya, ini adalah sahabat-sahabat kita. Namun umat-umat Yahudi, umat-umat Nasrani atau umat-umat yang selain non muslim, tentunya marilah kita berlomba-lomba di negara Republik Indonesia ini, karena kita berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, kita adalah untuk saling kenal mengenal. Karena kita ini Bani Adam, kita semuanya adalah keturunan Nabi Adam alaihissalam. Oleh karena itu melihat nanti di surat kelima ayat 69 dan juga di surat 69 ayat 5 ini kita memperhatikan bahwa umat-umat yang terdahulu
yang bersama para nabinya, ya, kemudian dia berbuat durhaka kepadanya, ya, misalnya kaum Samud yang diadab oleh Allah dengan suara yang keras, akhirnya dia mati bergelimpangan semua. Ini adalah contoh-contoh yang harus kita pelajari, ada semua di dalam Al-Qur'anul Karim untuk berbangsa dan bernegara. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi warga NKRI ini yang cinta kepada P5 dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana yang telah kita sepakati bersama. Mudah-mudahan negeri kita ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, bumi yang aman, bumi yang nyaman, penduduknya beriman. Apabila berbuat maksiat, mudah-mudahan mereka cepat-cepat bertaubat agar selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan demikian pula mari umat Islam semuanya, ya, belajar Al-Qur'an, belajar Al-Hadis dengan metode M5 Ki Hamas DA. Mudah-mudahan dengan M5 tadi, ya, mencintai Al-Qur'an, mencintai Al-Hadis, mencintai ilmu pengetahuan agama Islam ini, bertafaqquh fiddin, dengan cara cinta membacanya, kemudian menghafalnya, kemudian memahaminya, mengamalkannya dan mendakwahkannya. Mudah-mudahan kita senantiasa berada di jalan yang benar. Nanti lihat di surat 30 ayatnya, ayat 1, ini ayat-ayat mutasyabihat, ya. Ada alif, ada lam, ada mim. Ini marilah kita bertafakur dan bertadakur. Sedangkan di surat 30 ayat yang ke-10 ini adalah kepribadian yang fujur, kepribadian yang RFJ, ya, yaitu rafas, fusuk, jidal, yang suka dusta, yang suka olok-olok, akhirnya mendapatkan adab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adab ini bisa bencana alam, ya, adab ini bisa menjadi kita susah menjadi orang beriman, ya, adab ini bisa jadi rezeki kita tidak barokah, ilmu kita tidak barokah. Itu semua adalah adab yang diberikan Allah kepada kita agar kita mau kembali ke jalan yang benar. Nanti dilihat di surat 30 ayat 15, Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan dibawa ke taman-taman surga dan mereka bergembira karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu dasar, ya. Surat kedua ayat 165 dan juga di surat Az-Zumar ayat 73 sampai 75, mereka yang dimasukkan surga secara berombongan. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk yang difirmankan Allah di surat An-Nisa ayat 69 sampai 70, kita akan dimasukkan surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, dan beserta para sahabat-sahabat yang mulia, para habaib, para kiai, para ustadz ustadzah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan seluruh ustadz ustadzah di lembaga pendidikan Al-Falah ini orang-orang yang solih dan solihah. Demikian pula anak-anak kami juga, ayah ibunda semua, bapak ibu wali murid, mudah-mudahan menjadi orang-orang yang soleh dan solihah. Amin ya rabbal alamin. Di surat 15 ayat yang ke-6, ini perilaku yang namanya kufur, dolem, fasik, munafik, musyrik, ini selalu mengatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, beserta para sahabat dan juga umat Islam ini dikatakan orang Islam ini orang gila. Ini adalah perkataan-perkataan yang jahat, perkataan yang jahiliyah, ya. Jangan begitulah, ya. Jangan sampai menghina orang lain, ya. Lihat dirimu sendiri. Jangan sampai mengatakan orang Islam itu orang gila. Ini enggak boleh. Ini nanti dosa, dimarahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di surat ke-6 ayat 15, aku takut diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila aku beserta semua kaum muslimin muslimat ini berbuat durhaka. Ini adalah sebuah
ketakutan dari para nabi dan rasul, para ustadz ustadzah. Jadi apabila generasi kita ini durhaka, kita takut akan mereka ini lemah imannya, lemah ekonominya. Ini sangat memprihatinkan, menjadi kesedihan kita semuanya ya. Makanya nanti lihat di surat An-Nisa ayat 1 sampai ayat 70. Dan juga marilah kita ajari anak-anak kita untuk berbisnis day ya. Dan pada hari ini tanggal 14 Juni 2023 kelas 5 anak-anak kami di lembaga pendidikan Al Foundation mengadakan bazar ya. Ada yang membuat makanan-makanan yang halal, yang enak, ya, minuman-minuman yang halal dan enak, dan juga karya-karya mereka termasuk karya baju ya, baju batik. Ini semuanya mudah-mudahan menjadi sebuah iklan, sebuah karya anak bangsa yang mudah-mudahan nanti dicintai oleh umat Islam semuanya dan umat yang ada di bumi NKRI ini. Kemudian lihat 23 ini tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya kepada kita semuanya, sehingga akan terbelalak mata kita bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Sang Khalik, bumi, langit, isinya, dan kita semuanya adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh kita berani kepada Allah, berani kepada Islam, berani kepada Rasulullah, berani kepada ustadz ustadzah. Ini tidak boleh, karena itu termasuk perilaku durhaka ya, dan itu dibenci oleh umat yang ada di muka bumi ini ya. Nanti untuk berbangsa, bernegara yang baik, jadilah seperti di surat 49 namanya Al-Hujurat ayat 1 sampai 18. Surat 23 ayat 20 ini ada pohon yang namanya pohon zaitun. Ini yang tumbuh di gunung-gunung ya, untuk membangkitkan selera. Jadi kita semuanya ini butuh selera ya, butuh variasi, butuh inovasi. Jadi marilah kita mempunyai yang namanya gairah. Kemarin teman-teman kami di BCA yang ada di lembaga pendidikan Al-Falah ini mengadakan namanya Hammasatul Quran, yaitu bergairah, bersemangat untuk membaca Al-Quran dengan baik, untuk menghafal Al-Quran dengan baik, untuk memahami Al-Quran dengan baik, mengamalkan dengan baik, dan berdakwah dengan baik dengan santun dan mau'idatul hasanah ya. Lihat di surat 16 ayat 16 dan juga surat 16 ayatnya 125 sampai 128. Surat 14 ayat 44, jadilah orang yang senantiasa memberikan peringatan dengan Al-Quran dan As-Sunnah ini, agar seluruh umat yang ada di bumi ini baik jin dan manusia tidak menjadi orang yang kufur, orang yang dolim, orang yang fasik, orang munafik, orang musyrik, karena itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai nanti dimatikan oleh Allah, kemudian kita minta hidup lagi, mau tobat, mau insaf, mau jadi orang baik. Jangan sampai lah ya. Lihat di surat 44 ayat 14 ya, di tobatnya telat ya, mereka selalu berpaling ya, menganggap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih ya, para sahabat-sahabat Nabi yang mulia, para habaib, para kiai, ustadz ya, umat Islam ini dianggap orang gila. Kok aneh-aneh gitulah ya, kok senengane gile, kok jadi orang gila. Janganlah, jangan tergila-gila ya. Boleh tergila-gila, tapi jangan menjadi orang gila ya. Orang gila itu adalah orang yang akalnya tidak waras, itu tidak boleh ya.
Jadi apapun mereka kalau akalnya tidak waras itu ya nggak boleh ya. Jadi apapun kalau akalnya waras dia adalah orang-orang yang terbaik. Oleh karena itu marilah kita semuanya senantiasa ya bertafakoh fidin ya, memperdalam agama Islam ini agar Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya, barokahnya, pertolongannya. Selamat kepada ustadz ustadzah, wabil khusus yang terhormat ustadzah kami, pemimpin kami ya. Ada Ustadzah Ida, ada Ustadzah Diah, ada Ustadzah Siti Maryam, ada Ustadzah Eka, dan para sahabat-sahabat kami di Lembaga Pendidikan Al-Falah yang pada hari ini mengadakan Business Day dengan tema meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi profit maker yang terbaik, sehingga mudah-mudahan pembangunan gedung ya dakwah SMP Al-Falah di Surabaya ini akan melangit ya, akan meningkat terus sehingga bisa kita jadikan SMU dan perguruan tinggi dan lembaga-lembaga dakwah berkembang terus. Demikian juga sahabat-sahabat kami di Masjid Al-Falah juga sedang membangun Masjid Al-Falah ini, mengembangkan ya pembangunannya yang diperkirakan dengan dana 15 miliar, dan alhamdulillah sekarang sudah mulai kelihatan bangunannya dan menaranya. Mudah-mudahan nantinya bumi emas ya, bumi Masjid Al-Falah ini menjadi ikon di abad 21 untuk berhadapan mulia dengan Al-Quran dan As-Sunnah dan senantiasa menjaga kesatuan dan persatuan umat. Mari kita lihat nanti mereka-mereka yang pantas untuk menjadi insan-insan pilihan ada di surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 dan juga di surat Al-Baqarah 25 dan At-Taubah ayat 18 sampai 24, At-Taubah ayat 71 dan 72. Mereka adalah umat-umat pilihan, jadi apapun dia adalah umat-umat yang terbaik ya. Jadi anggota ya anggota yang terbaik, jadi guru ya guru yang terbaik, jadi takmir ya takmir yang baik, jadi presiden, jadi menteri, jadi TNI, jadi buruh tani, pokoknya jadi apapun dia adalah orang-orang yang terbaik. Mari kita ikuti dan kita hormati, kita sayangi dengan kasih sayang. Namun Allah berpesan, hati-hati dengan perilaku orang yang ada di Al-Baqarah ayat 6 sampai 20. Kemudian surat At-Taubah ayat 17, ayat 107 sampai 110, At-Taubah ayat 67 sampai 70. Mereka adalah orang-orang yang terbalik. Ya, dia bukan orang terbaik tapi dia orang terbalik. Ya, dia mengaku soleh tapi dia adalah salah jalannya. Ya, oleh karena itu mudah-mudahan mereka semua umat yang ada di bumi ini senantiasa diberikan hidayah al-Islam dan taubatan nasuha. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.